Halo guys, selamat datang di podcast kami kelompok 26 SMA PL Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya kita akan membahas dengan tema virus corona yang akan dilingkup dalam 5 mata pelajaran. Sebelum kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu ya guys. Jadi, saya sendiri bernama Jonathan Renaldi Budi Sucianto, kelas 12 IPS 2, absen 13. Saya Selvina Pepina, kelas 12 IPS 3, nomor presensi 28. Aku Richard Lia Putra dari kelas 12 IPA 2 absen 26. Aku Michelle Audi dari 12 IPS 1 absen 23. Kita akan masuk ke dalam inti yang akan kita bicarakan. Kalian tahu gak sih coronavirus itu apa? Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Pada masa pandemi seperti ini, sebaiknya kita memperkuat iman dengan cara banyak berdoa, mengikuti ibadah online, serta meminta berkat kepada Tuhan. Apakah kalian sudah melakukannya? Kalau belum, mari kita bersama-sama melakukan penguatan iman kita supaya kita mendapat perlindungan dari Tuhan sehingga kita terhindar dari penyebaran penyakit yang disebabkan oleh corona ini. Selain meningkatkan keimanan, kita juga perlu menjaga kesehatan dengan cara menaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kita juga perlu mendoakan orang lain yang berjuang melawan corona, seperti para dokter, sebagai garda terdepan pasien corona, serta orang-orang yang harus bekerja selama masa pandemi ini. Selain itu, kita juga bisa membantu sesama untuk meringankan beban mereka dengan cara membagi sembako, masker, dan hand sanitizer, serta bantuan medis lainnya. Selama masa pandemi ini berlangsung, sebaiknya kita tidak menyebarkan hoaks, seperti hoaks tentang vaksin corona, metode-metode penyembuhan corona lainnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila memberikan lebih penyadaran spiritual bagi kita, menumbuhkan nilai empati, tegang rasa, dan cinta bagi sesama. Selain itu, juga bisa menjadi perekat bagi persatuan bangsa Indonesia, menjadi penyejuk dalam kita bernegara dan bermasyarakat, dan tentunya juga memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Adapun masalah HAM yang terjadi di beberapa negara dan sudah memasuki tahap pencatatan seperti sama halnya yang terjadi di Thailand, Cina, dan Kamboja. Di Cina, orang-orang yang berbicara tentang wabah virus corona termasuk dokter telah diperiksa oleh polisi dan ditahan secara sewenang-wenang. Amnesty International merilis laporan yang mengatakan pemerintah di Thailand menuntut pengguna media sosial yang mengkritik pemerintah atau kerajaan dan menghapus segala bentuk perbedaan pendapat. Di balik masa pandemi yang mengerikan ini, ada konspirasi yang muncul karena banyaknya perbedaan pendapat. Yuk kita bahas. Yang pertama, corona bukan dari Wuhan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Martiku dari seorang kerabat yang merupakan seorang profesor di University of Cambridge, dia menyebutkan virus corona bukan berasal dari Wuhan, China. Yang kedua, kepentingan Pilpres Amerika. Mardigu mengatakan, salah satu penguasa industri farmasi di dunia adalah Joe Biden, atau seorang Demokrat. Joe Biden adalah calon lawan Donald Trump di Pilpres Amerika tahun ini. Di belakang Joe Biden inilah terdapat elit global seperti Obama, Hillary Clinton, Bill Gates, dan lainnya. Kepentingan Pilpres Amerika inilah yang disebut-sebut jadi salah satu pemicu virus corona disebar sebagai aksi balas dendam terhadap Trump. Wah, ngeri ya konspirasinya. Kalau kalian percaya yang mana nih? Nah, kalau di sekolah, kita pasti belajar matematika kan? Kita udah nyiapin satu soal nih yang bisa kalian pelajari. Terdapat sekelompok orang yakni 5 PDB, pasien dalam pengawasan, dan 4 ODP, orang dalam pengawasan. Jika 2 orang terpantau satu persatu tanpa adanya pengecualian, maka tentukan peluang orang yang terpantau merupakan PDB pada pemantauan pertama dan ODP pada pemantauan kedua.
Menurut kalian gimana sih penyelesaiannya? Yuk kita simak bareng. Cara penyelesaiannya, dari contoh soal tersebut bisa diketahui kan seberapa cepatnya peluang seorang untuk tertular virus ini. Nah, kita di kelompok 26 memiliki satu caption yang akan dibahas mengenai virus corona ini. Jadi mendingan sekarang langsung kita simak aja captionnya. Jakarta Parks and Forestry Agency pulling the coffin of the COVID-19 victims at the Tegal Alur Public Cemetery, West Jakarta on Tuesday, April 7, 2020. The Jakarta administration has revealed it has buried more than 600 people according to the protocols for burial of people either suspect of or confirmed as having been infected with COVID-19. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di akhir pembicaraan. Semoga pembicaraan ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua yang telah mendengarkan podcast ini. Stay healthy and don't forget to wash your hand. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya guys. God bless you.